Penyimpangan bias dalam konteks argumen, pemikiran, atau pengambilan keputusan adalah kecenderungan yang sistematis untuk membuat keputusan atau kesimpulan yang tidak logis, tidak adil, atau menyimpang dari kenyataan. Penyimpangan seringkali muncul tanpa disadari dan dapat memengaruhi kualitas keputusan atau evaluasi argumen. Dalam proses berpikir atau menyelesaikan masalah, mengenali dan menghindari bias sangat penting untuk mencapai hasil yang objektif dan adil. Berikut adalah beberapa jenis penyimpangan atau bias yang umum. 1. Confirmation bias. Bias konfirmasi. Ini adalah kecenderungan untuk mencari, menafsirkan, atau mengingat informasi yang mendukung keyakinan atau pandangan yang sudah ada sebelumnya, sambil mengabaikan atau menolak informasi yang bertentangan. Contoh, seseorang yang percaya bahwa diet tertentu sangat sehat akan cenderung hanya membaca artikel yang mendukung diet tersebut sambil mengabaikan studi ilmiah yang menunjukkan bahaya potensial dari diet tersebut. 2. Anchoring bias. Bias ini terjadi ketika seseorang terlalu bergantung pada informasi awal yang diperoleh, jangkar, ketika membuat keputusan, bahkan jika informasi tambahan muncul setelahnya. Contoh, jika seseorang diberitahu bahwa harga awal sebuah barang adalah $500, meskipun harga tersebut akhirnya diturunkan menjadi $300, mereka mungkin masih menganggap barang tersebut mahal berdasarkan jangkar awal. 3. Hindsight bias. Bias setelah kejadian. Hindsight bias adalah kecenderungan untuk melihat peristiwa masa lalu sebagai lebih dapat diprediksi daripada sebenarnya, atau berpikir bahwa hasil tertentu sudah jelas setelah hasil tersebut diketahui. Contoh, setelah hasil pemilihan umum diumumkan, seseorang mungkin berpikir bahwa hasil tersebut jelas dan sudah bisa diprediksi, meskipun sebelumnya banyak ketidakpastian. 4. Availability heuristic, bias ketersediaan. Ini adalah kecenderungan untuk menilai probabilitas suatu kejadian berdasarkan seberapa mudah contoh-contohnya diingat, daripada melihat data yang sebenarnya. Contoh, setelah melihat berita tentang kecelakaan pesawat, seseorang mungkin melebih-lebihkan risiko terbang. Meskipun statistik menunjukkan bahwa perjalanan udara jauh lebih aman daripada perjalanan darat. Cognitive dissonance. Disonansi kognitif terjadi ketika seseorang mengalami ketidaknyamanan karena ada konflik antara kepercayaan atau nilai-nilai yang mereka miliki dengan tindakan atau bukti yang bertentangan. Biasanya mereka akan mengubah kepercayaan mereka atau menolak bukti baru agar tetap merasa nyaman. Contoh, seseorang yang merokok mungkin mengabaikan bukti-bukti kesehatan tentang bahaya merokok karena merasa tidak nyaman dengan fakta tersebut. 6. Overconfidence bias, bias kepercayaan diri berlebih. Bias ini terjadi ketika seseorang memiliki kepercayaan yang berlebihan terhadap pengetahuan atau kemampuan mereka, seringkali tanpa dasar yang kuat. Seorang investor mungkin merasa sangat yakin bahwa ia bisa memprediksi pergerakan pasar saham meskipun bukti statistik menunjukkan bahwa prediksi pasar sangat sulit. 7. Status quo bias. Bias ini mengacu pada kecenderungan untuk mempertahankan situasi atau kondisi yang ada, bahkan ketika perubahan mungkin membawa manfaat lebih besar. Ini seringkali disebabkan oleh ketakutan terhadap perubahan atau risiko yang tidak diketahui. Contoh, meskipun ada teknologi yang lebih baru dan lebih efisien, sebuah perusahaan mungkin memilih untuk tetap menggunakan sistem lama karena enggan menghadapi risiko atau biaya perubahan. Bandwagon effect, efek ikut-ikutan. Ini adalah kecenderungan seseorang untuk mengikuti keyakinan atau tindakan mayoritas, hanya karena banyak orang lain yang melakukannya. Contoh, ketika banyak orang membeli suatu produk tertentu, seseorang mungkin merasa terdorong untuk ikut membelinya, meskipun sebelumnya mereka tidak merasa memerlukannya. Sunk fallacy, kesalahan biaya hangus. Ini adalah kecenderungan untuk melanjutkan usaha, investasi, atau proyek hanya karena banyak sumber daya seperti waktu, uang, atau energi telah dihabiskan, meskipun tidak ada prospek keberhasilan di masa depan. Contoh, seseorang mungkin tetap menonton film yang tidak mereka sukai hanya karena mereka sudah membayar tiketnya, meskipun mereka tidak menikmati pengalaman tersebut. 10. Halo effect. Efek ini terjadi ketika kesan positif atau negatif terhadap seseorang atau sesuatu dalam satu aspek memengaruhi pandangan terhadap aspek lain yang sebenarnya tidak terkait. Contoh, jika seseorang disangat ramah,
Orang lain mungkin juga cenderung berpikir bahwa mereka juga sangat kompeten, meskipun tidak ada bukti yang mendukung hal tersebut. Self-serving bias. Bias meaning ini adalah kecenderungan untuk mengaitkan keberhasilan dengan faktor-faktor internal kemampuan diri sendiri dan menyalahkan kegagalan pada faktor eksternal keadaan bagus. Ketika seseorang mendapat nilai bagus, mereka mungkin berpikir itu karena mereka pintar, tetapi ketika mereka mendapat nilai buruk, mereka mungkin menyalahkan gurunya atau sistem ujian. Pas. Ini adalah kecenderungan untuk lebih fokus pada informasi atau kejadian negatif daripada yang positif, meskipun keduanya memiliki bobot yang sama. Contoh, setelah menerima ulasan pekerjaan, seseorang mungkin lebih fokus pada satu komentar negatif yang diterima daripada beberapa komentar positif lainnya. 12. Efek pembingkaian. Efek pembingkaian terjadi ketika cara informasi disajikan memengaruhi cara seseorang menafsirkannya dan membuat keputusan. Penyajian dalam konteks positif atau negatif bisa memengaruhi pilihan. Contoh, orang lebih cenderung memilih produk yang diberi label 90% bebas lemak daripada produk yang diberi label mengandung 10% lemak, meskipun informasi dasarnya sama. 16. Ini adalah kecenderungan untuk lebih sering menyalahkan karakter atau kepribadian seseorang atas tindakan mereka, atribusi internal, sementara mengabaikan konteks atau keadaan eksternal yang memengaruhi tindakan tersebut. Contoh, jika seseorang terlambat datang ke rapat, Anda mungkin berpikir mereka tidak disiplin, tetapi jika Anda terlambat, Anda cenderung menyalahkan lalu lintas atau keadaan di luar kendali Anda. Bias ini mengacu pada kecenderungan untuk melebih-lebihkan kemungkinan hasil positif dan meremehkan kemungkinan hasil negatif. Contoh, seseorang mungkin merasa terlalu yakin bahwa proyek mereka akan berhasil tepat waktu, meskipun sudah ada tanda-tanda penundaan. Cara menghindari penyimpangan dalam pengambilan keputusan. 1. Sadar akan bias. Menyadari bahwa bias ada dan bisa memengaruhi penilaian adalah langkah pertama untuk menghindarinya. 2. Mengumpulkan lebih banyak data. Hindari membuat keputusan hanya berdasarkan informasi yang terbatas. 3. Mencari sudut pandang yang berbeda. Melibatkan orang lain dengan pandangan yang berbeda dapat membantu mengurangi bias pribadi. 4. Menggunakan pendekatan logis. Evaluasi argumen berdasarkan logika dan bukti, bukan hanya persepsi pribadi atau emosional. Menyadari berbagai bentuk penyimpangan ini dapat membantu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Demikian, semoga bermanfaat.